2022 ini tahun yang memang sangat menarik buat kami di Garuda. Jadi seperti diketahui kita akhirnya bisa menyelesaikan proses PKPU dan bersepakat dengan mayoritas para kreditur kita terhadap proposal perdamaian kita. Nah, proposal perdamaian kita ini pada saat itu juga kita sampaikan mengenai rencana kerja atau bisnis plan Garuda dan apa yang kita ingin capai. Jadi salah satu yang meyakinkan para kreditur untuk tetap percaya dengan Garuda adalah bahwa kami ke depan akan sangat fokus ke profitability dan ini untuk memastikan sustainability perusahaan ke depan dan juga untuk memastikan bahwa kejadian yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini tidak akan lagi terjadi di Garuda. Oleh sebab itu, kita di kuartal ketiga sudah mengumumkan pencapaian laba kita di kisaran angka 58 triliun rupiah. Mohon difahami bahwa keuntungan yang sebesar ini, yang mungkin tertinggi selama ini diperoleh oleh Garuda ini, disebabkan lebih karena kesan perdamaian, di mana penurunan jumlah hutang kita itu dicatat sebagai laba. Jadi itu yang paling kritikal. Yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya dari awal tahun kita sangat memfokuskan untuk memastikan bahwa penerbangan kita akan terus-menerus memperoleh keuntungan. Jadi sepanjang tahun 2022 hanya ada beberapa bulan di mana kita operasional secara negatif, tetapi secara umum itu sangat positif dan khususnya di libur Nataru. Ini terima kasih kepada pemerintah yang melepaskan PPKM. Yang kedua juga antusias publik untuk bepergian ini makin meningkat. Kita menyaksikan peningkatan sebesar kisaran 30% selama masa Nataru ini dibandingkan bulan November sebelumnya. Jadi ini kabar baik buat kami di Garuda dan ini juga kabar baik buat industri penerbangan. Di akhir tahun 2022 kemarin juga kita menyaksikan mulai terjadi penurunan harga aftur. Jadi seperti diketahui aftur ini komponen biaya di operasi penerbangan yang cukup tinggi. Jadi dengan penurunan ini punya dampak kepada kita untuk menurunkan biaya-biaya kita yang otomatis membuat kita jauh lebih fleksibel menangani operasional perusahaan. Jadi itu yang terjadi dan baru saja kemarin saya juga dengan bangga ingin menyampaikan bahwa Garuda tahun 2022 dalam situasi kita PPKM atau dalam situasi kita juga masih memproses di PKPU memperoleh peringkat nomor 1 di dunia untuk ketepatan waktu oleh sebuah organisasi OAG. Kita konsisten akan mempertahankan sikap atau cara kerja kita untuk terus-menerus meningkatkan ketepatan waktu penerbangan kita dan tahun 2022 kita nomor 1 di seluruh dunia. Pak Irfan tadi sempat menjelaskan bahwa penurunan harga aftur ini mempengaruhi juga biaya operasional begitu. Sedangkan Garuda saat ini sedang berusaha untuk menaikkan profitabilitas. Betul begitu ya Pak ya? Ini bagaimana caranya Pak atau eksekusinya untuk meningkatkan keuntungan sendiri dari dalam atau dari internal Garuda sendiri? Jadi begini, soal tarif ya, soal harga tiket. Kita ada 3 tipe tarif ya untuk diketahui. Yang pertama adalah tarif ekonomi domestik. Nah, tarif ekonomi domestik ini diatur oleh pemerintah QQ Departemen Perhubungan di mana setiap rute itu ada tarif batas bawah dan tarif batas atas. Nah, untuk tipe ini Garuda tidak pernah, sekalipun tidak pernah melewati aturan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita Garuda ini selalu berada dalam range kalau tidak sama dengan tarif batas atas, itu minimal di bawah tarif batas atas. Kami juga menyadari bahwa harga Garuda ini untuk ekonomi domestik kadang-kadang dipersepsikan sebagai mahal. Oleh sebab itu, kita mengambil pilihan untuk mempertahankan harga ini, namun demikian secara terus-menerus memberikan atau menawarkan tiket-tiket promo
yang diskonnya kalau pernah sempat tahu bisa sampai di level 80% dari harga yang kita publish ya. Ini apa gunanya kita memahami bahwa banyak sekali publik yang ingin terbangnya hanya dengan Garuda, tetapi mungkin masih dianggap terlalu tinggi harganya, oleh sebab itu kita minta untuk mereka selalu menunggu adanya promo-promo tiket-tiket Garuda. Ini promo-promo tiket-tiket Garuda ini memang boleh dikatakan hampir setiap minggu kita adakan, dan kami berharap teman-teman yang berkeinginan terbang dengan Garuda tetapi menganggap harganya masih mahal bisa mengambil promo ini. Tipe tiket kedua adalah tipe business class di dalam negeri, domestik. Ini tidak diatur memang, dan ini menganut faham business as usual. Jadi bagaimana kita menawarkan harga, kita compare dengan kompetitor, kita juga bandingkan dengan kemampuan publik untuk membeli business class. Tapi selama ini yang kami saksikan adalah pembeli bisnis kelas di Garuda ini sangat banyak, malah sering tidak dapat tempat duduk. Oleh sebab itu kita memang mempertahankan harga yang relatif tinggi untuk bisnis kelas ini untuk memastikan bahwa kita bisa mempertahankan profitability. Sementara untuk penerbangan internasional, kita memang berkompetisi dengan semua tipe penerbangan di seluruh dunia yang terbang ke Jakarta untuk bisa saling berkompetisi. Jadi Anda akan lihat ada beberapa harga yang tinggi, kita juga oportunis juga untuk melihat bila ternyata demand-nya menurun atau banyaknya penerbangan, tentulah kita akan melakukan adjustment terhadap tarif-tarif tersebut. Jadi kalau kita bilang tarif, kita tentu saja akan lihat lebih di sisi tarif ekonomi domestik dan kami mengambil model dengan menawarkan promo-promo.